baik. Nah, hari ini kita belajar terkait dengan Orange Juice for Integrity. Jadi belajar integritas kepada tokoh bangsa, gitu ya. eh PowerPoint ini saya ambil dari modul pelatihan anti korupsi, pendidikan budaya anti korupsi gitu ya. Jadi ada modul namanya Orange Juice for Integrity, belajar integritas dari tokoh-tokoh bangsa. Jadi hari ini kita mengulik belajar sejarah ya Bu, mereview gitu. Jadi memang KPK ini menerbitkan buku modul ini gitu ya. Jadi ada pengarahnya KPK, penanggung jawabnya ada ya namanya dan ini tidak perlu saya sebutkan. Jadi di buku itu ditulis bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Gitu. Kenapa kita belajar terkait dengan integritas tokoh bangsanya? Ya karena kita juga harus meneladaninya. Kalau kita tidak tahu, berarti kita tidak meneladaninya gitu. Jadi yang pertama kita harus berpengetahuan dulu nih terkait dengan tokoh integritas apa aja yang sudah dilakukan para tokoh dari bangsa kita ini. Di sini kita perlu tahu juga yang terkait dengan pengertian dari teladan gitu. Jadi teladan itu dulu pernah ada gitu ya Bu ya. Ibarat jus jeruk yang menyegarkan saat kita berada di gurun. Seperti itu pula kisah mereka bagi kita yang hidup pada zaman penuh kasus korupsi ini. Persoalannya, maukah kita meneladani jejak langkah mereka gitu. Jadi makanya tokoh-tokoh ini kita sebutnya sebagai oranges di pelatihan itu ya Bu ya. Jadi kita ya kita harus mau niat dulu ya Bu. Kita punya niat untuk meneladani jejak mereka. KPK ini memiliki rumusan 9 nilai anti korupsi yang juga dikenal sebagai nilai integritas ya Bu ya. Yang pertama dari berani, jujur, adil, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan sederhana. Ini adalah 9 dari nilai anti korupsi. Nih, kita yang pertama kita lihat dari tokoh Haji Agus Salim gitu. Jadi di Agus Salim ini memimpin adalah menderita. Leiden is legend. Memimpin adalah menderita. Dulu pemimpin itu menderita, Bu. Ini kita baca kisahnya ya, Bu ya. Jadi ini saya hanya berkisah nih untuk materi terakhir. Jadi kiprah Agus Salim ini dalam perjuangan kemerdekaan ini bersama dengan Serikat Islam pada tahun 1919 saat menjadi anggota Volksguard periode 1921 sampai 1924 ini dikenal sebagai sosok yang bersuara keras. Kiprahnya lantas berlanjut di Jong Islamited Bond (JIB). Selain bergerak di jalur politik, Agus Salim juga seorang jurnalis. Ia antara lain sempat berkiprah bersama Harian Neraja ya, Hindia Baru, dan mendirikan surat kabar Fajar Asia. Nah, setelah Indonesia merdeka, karena kompetensinya, Agus Salim sempat dipercaya menjabat menteri dalam beberapa kabinet. Di kabinet Sahril 1 dan 2, Agus Salim adalah Menteri Muda Luar Negeri. Sementara itu, kabinet Amir Syarafudin di tahun 1947 dan kabinet Hatta di tahun 1948 sampai 49, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Gitu. Jadi eh, suatu ketika nih di sebuah tempat di dataran Eropa berkumpul para diplomat dari berbagai negara. Di antara mereka terselip seorang pria berjanggut putih. Keberadaannya sangat mudah dibedakan dari yang lain. Jadi selain pendek dan dananya pun sungguh kontras, Bu. Jadi bila para diplomat lain berpenampilan necis, ia justru mengenakan jas berhiaskan beberapa jahitan di sana sini. Kesahajaan yang oleh Seherman disebut sebagai kemelaratan itu adalah oleh Muhammad Rum disebut sebagai manifestasi nyata dari prinsip Leiden is Legend. Memimpin adalah menderita. Penderitaan tidak hanya berupa penjara, tapi juga kepahitan hidup. Penderitaannya ini ditunjukkan dalam hidup sederhana yang kadang-kadang mendekati serba kekurangan dan kemiskinan. Tutur Muhammad Rum dalam tulisannya, Haji Agus Salim memimpin adalah menderita pada tahun 1977. Bukan tak mampu, tapi memang ia tak mau ya Bu ya. Jadi
orang tua yang Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang jenius. Ia mampu membicarakan dan menulis secara sempurna, sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu, hidup Udah, melarat. nah. Gitu ya. Jadi berdamai dengan kemelaratan, tak Apa mendamba tuh? istana. Itu Bu Udah. pemimpin kita dari Haji Agus Salim. Menurut teman-teman di sini, nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tadi, Bu? Ceritanya Jadi dia teh. menteri muda luar negeri ya, sempat menteri muda luar negeri datang ke Eropa, diplomat lainnya tuh necis-necis gitu, tapi Agus Salim hanya pakai jas biasa. Beda dengan pemimpin kita, maksudnya ya mayoritas yang ada di budaya kita sekarang. Memimpin itu, para pemimpin itu harus pakaiannya yang wow, branded dan lain sebagainya ya. Bukan jadi pemimpin ya Bu, sekarang masyarakat yang bisa dibilang menengah ke bawah pun juga dia butuh validasi orang lain untuk supaya dia bisa kelihatan. Oh, kalau dia tuh orang kaya gitu ya, berduit dan berlain sebagainya gitu kan. Banyak masyarakat kita yang masih seperti itu. Gitu dan ini berkebalikan sekali dengan integritasnya Agus Salim gitu. Jadi eh, menurut kita menurut ibu-ibu di sini nilai integritas apa yang bisa kita teladani? Tadi kan ada 9 integritas nih Bu di sini. Jujur, berani, mandiri, peduli, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan disiplin. Apa Bu? Boleh bantu jawab? Sederhana, Bu. Baik, sederhana. Dari kisah yang tadi selain sederhana, apa lagi Bu? Jujur, kejujuran. Iya, kejujuran. Karena lanjut yang lain ada apa lagi Bu? Sederhana, jujur, kemudian Bu. apa Bu? Disiplin, berani. Berani, disiplin gitu ya Bu. Tanggung jawab juga Bu, karena dia pemimpin yang rakyatnya belum belum sepenuhnya sukses, masih banyak yang menderita. Terus buat apa dia menghamburkan banyak uang supaya terlihat dia dia terlihat apa pemborosan ya, konsumtif kan juga enggak gitu ya. Jadi sederhana sifatnya. Berani menampilkan apa adanya, ya kan? Gitu dia Agus Salim ini saat bertemu dengan diplomat-diplomat lain dia bisa berani menampilkan dirinya yang apa adanya gitu ya. Jadi tanggung jawab juga karena sebagai pemimpin dia tanggung jawab terhadap rakyatnya. Itu ya Bu. Jadi yang harus kita teladani dari beliau dan yang saya ambil juga sampai sekarang kita udah nggak butuh validasi orang lain gitu. eh Kita bukan tidak mampu, tapi kita tidak mau. Sama seperti eh, hidup itu bukan untuk makan saja, tapi makan yang buat hidup. Jadi hidup bukan untuk makan, eh makan itu bukan untuk hidup. Gimana Bu? Gimana ya? Ya saya jadi berlibat ya ngomongnya. Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Gitu ya Bu. Jadi makan itu kebutuhan kita untuk menyambung hidup. Bukan sepanjang hidupnya kita habiskan untuk makan, gitu maksud saya. Gitu. Jadi itu adalah salah satu yang bisa kita ambil keteladanan beliau. Kita nggak butuh validasi orang lain bahwa kita ini punya segalanya, gitu. Yang penting, yang membuat kita hati tenang itu cukup, ya sebenarnya memang rekening gitu ya di hati kita gitu. Tapi kalau kita bisa bersikap sederhana, eh, memang standar orang kan beda-beda ya, Bu. Saya ini baru tenang hidupnya kalau punya udah berapa digit di rekening kita gitu. Tapi ada juga yang orang sudah punya 2 digit misalnya, yang sudah punya 2 digit pun di tabungannya dia sudah merasa hidup tenang, bersyukur gitu ya. Nah itu kita beda-beda. Kemudian ya kalau saya bisa di zaman sekarang itu kalau saya lihat kan orang maunya semuanya branded ya dari mulai atas pakaian sampai tas sepatu itu semuanya maunya branded ya. Karena apa ya? Karena butuh validasi orang lain bahwa kita mampu membeli barang tersebut gitu. Sebenarnya apakah butuh? Ya kalau tidak merugikan dan kalau tidak merugikan ya silakan gitu, tapi didapatkan dengan cara yang halal. Mungkin itu sah-sah saja, tapi nah apa yang salah? Mungkin yang salah adalah kalau kita mendapatkan uang yang mungkin dengan cara yang tidak benar atau hasil korupsi. Nah, itu ya Bu repot gitu kan. Sampai kemarin yang kasus Harvey Moe itu juga akhirnya penyitaan barang ya karena memang uang yang didapatkan itu ya hasil korupsi atau tidak halal begitu ya Bu ya. Kalau di bahasa kita agama Islam itu kan antara halal dan haram ya Bu. Nah, ini kisah yang kedua dari Baharudin Lofa.
Jadi beliau ini menakar dengan pikir dan hati, menolak apapun yang tak masuk dalam takarannya, Bu. Gitu. Jadi kisahnya ini adalah karir beliau ini diawali sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar pada tahun 1958 sampai 60. Usai menjabat Bupati Majene, ia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada tahun 1964. 2 tahun kemudian, Baharudin Lope ini menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi Aceh hingga pindah ke Kalbar pada tahun 74. Berikutnya, ia menjabat Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung RI di tahun 76 sampai 82 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari 82 sampai 86. Ini sempat menjadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Baharudin Lope ini akhirnya menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia sekaligus Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan pada tahun 2001. Ini Datang semasa ke aktif, Kabangan Tengah. Baharudin Lope ini, Baharudin Lopa ini dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kerah putih. Ia menyeret Tony Gozal alias Go Tiong Klen dengan tuduhan manipulasi dana reboisasi 2 miliar. Baharudin Lopa ini juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Baharudin Lopa. Bagi dia tidak ada urusan sepele, tak terkecuali soal bensin di mobil yang ia pakai, Bu. Jadi suatu ketika sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya kepada sang ajudan, siapa yang mengisi bensin ini? Si ajudan pun dengan jujur menjawab, Pak Jaksa, Pak. Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil kembali ke kantor sang jaksa dan yang mengisikan bensin mobil itu. Tiba di sana, Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. Saya punya uang jalan untuk beli bensin dan itu harus saya pakai. Menurut teman-teman di sini, nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dari kisah tadi? Bensin loh, Bu, nggak kelihatan seberapa sih nilai bensin gitu kan. Kejujurannya, Bu. Iya, baik Jujur. kejujurannya. Kemudian apa, Bu? Sederhana. Tanggung jawab. Sederhana, Tanggung tanggung jawab, jawab, Disiplin, Bu. kerja betul. keras, Disiplin, mandiri. mandiri, kerja keras. Iya, kita, iya, kerja keras ya, Bu. Dia bekerja sudah mendapatkan uang bensin, uang perjalanan. Gitu. Ya kalau misalnya dia tidak bekerja keras, dia pengen hasil upayanya hari itu bisa mendapatkan tambahan pundi-pundi, ya pasti dia bisa menerima aja bensin. Gitu, bensin nggak kelihatan dan itu kebanyakan orang tidak melihat begitu ya. Dan itu tidak kelihatan karena habis dipakai, habis barang habis terpakai begitu ya. Beda kalau misalnya pemberian hadiah dan lain sebagainya itu yang wujud nyata. Kalau bensin sebenarnya tidak terlihat karena nantinya akan habis. Dia sampai rumah habis gitu, dipakai. Tapi ini dia tidak mau juga. Itu dikembalikan disuruh sedot Bu ajudannya. Gitu. Kalau sekarang orang-orang yang seperti beliau ini sudah jarang, tapi semoga masih ada ya Bu ya. Jadi apapun kita harus bisa bertindak sebagai pelopor. Jadi segala sesuatu yang harus sesuai untuk peruntukannya mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Jadi bagi Baharudin Lopa itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Gitu. Jadi sikap tegas yang diterapkan kepada diri sendiri dan keluarga secara otomatis terbawa pula dalam menjalankan tugas. Baharudin Lopa dikenal sebagai sosok yang tidak kenal kompromi, siapapun siap menghadapinya bila memang bermasalah. Gitu ya. Jadi fasilitas bukan milik pribadi, bukan tega kepada sahabat atau keluarganya. Hadiah harusnya untuk orang yang susah. Baharudin Lopa ini adalah sosok yang sangat alergi terhadap hadiah dalam bentuk apapun, baik yang diberikan oleh pejabat bawahannya, pejabat dari instansi lain maupun pengusaha. Ia selalu menolak dengan halus. Setiap menerima parsel pun ia langsung mengembalikannya. Gitu ya. Tadi ya kita udah eh, menganalisis nilai integritasnya ya. Gitu. Nah, kemudian ada tokoh yang ketiga, ini ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bu.
Setiap orang, siapapun dan apapun jabatannya harus taat kepada hukum. Jadi dulu Sri Sultan yang bernama asli Bendoro Raden Mas Doro Jatun ini memang memiliki tempat tersendiri di hati rakyat Yogyakarta ya, bahkan di Indonesia ya Bu. Dia dikenal sebagai Sultan yang demokratis, merakyat, dan setia kepada Negara Kesatuan RI. Jadi kala itu pertengahan tahun 60-an, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini mengendarai sendiri mobilnya Ibu keluar kota. Nggak pakai supir gitu ya. Nggak pakai supir. Nah, kebetulan dia melanggar lambur lalu lintas. Malang bagi Sultan, seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Tak ayal, prit, polisi itu pun menghentikan mobil Sri Sultan. Singkat cerita, sang polisi pun melakukan tilang kepada Sri Sultan. Tak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu. Bahkan tak lama kemudian dia meminta Brigadir Royaldin bertugas di Yogyakarta dan menaikkan pangkatnya menjadi satu tingkat. Alasannya adalah karena polisi itu dianggap sebagai polisi yang tegas dan berani. Sekarang di sini siapa yang berani eh, menilang pejabat ya Bu? Gitu ini Sri Sultan waktu itu kepala pemimpin daerah ya. eh nah, itu di, ditilang gitu ya. Jadi akhirnya karena keberanian polisi tersebut, dia dibawa. Ini tepatnya kalau nggak di Pekalongan ya Bu, Jawa Tengah gitu. Akhirnya dipindah tugaskan dan dinaikin pangkatnya. Itu sebagai reward karena memang dia polisi tersebut sudah berani eh, dan menegakkan hukum siapapun itu gitu, siapapun subjeknya gitu. Jadi tetap berlaku hukum tersebut. Nah, itu adalah Sri Sultan. Dia tidak marah atau dia tidak mentang-mentang berkuasa, kemudian dia tidak mau ditilang tuh tidak gitu. Jadi nilai integritas apa yang bisa kita teladani dari Sri Sultan itu tadi, Bu? Disiplin, Bu. Adil. Adil, Disiplin, disiplin. adil, betul. Berani, Bu. Berani ya, dia nggak malu Bu. Kalau salah ya dia mengakui salah gitu ya. Kemudian kejujuran ya, Iya. jujuran. Dan dia ada sifat mandiri juga karena dia pergi keluar kota sendiri, nyupir sendiri. Sampai salah pun ya dia jujur ya, dia berani untuk mengakui bahwa memang dia salah begitu ya. Itu tadi terkait dengan eh, sosok tokoh bangsa. Kemudian ada yang keempat ini ada namanya Hugeng Imam Santoso, Bu. Jadi pantang terima pemberian karena jabatan. Nah, jabatan loh, Bu, sekarang. Gitu, bukan. Ya, ini mungkin yang harus kita dengar, kita lihat. Gitu. Jadi dari Hugeng Imam ini dulu karirnya ini pertama menjalani secara bertahap, Bu. Dia tidak langsung posisi atas ya. Jadi Hugeng ini awalnya menjadi agen polisi, lalu menjabat sebagai Kapolsek Jomblang, Semarang pada tahun 45. Selanjutnya ia menjabat Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara DPKN di Surabaya pada tahun 52 sampai 55. Kemudian sebagai Kepala Reskrim Sumatera Utara di tahun 55 sampai 59. Kemudian Deputi Operasi Mantri Muda Panglima Angkatan Kepolisian pada tahun 67 sampai 68 hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala Kepolisian RI pada tahun 1968 sampai 1971. Apa hubung nih tutupnya toko kembang kami? Apa hubungannya toko kembang dengan jabatan Kepala Jawatan Imigrasi? Hugeng menjawab, eh, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu dan ini tidak adil untuk toko kembang lainnya. Rupa-rupanya Hugeng takut toko bunga itu menjadi beban bagi dirinya dalam menjalankan tugasnya. Dia tak ingin orang-orang membeli kembang di toko itu hanya karena menilai jabatan yang diemban. Hugeng Imam Santoso dan keluarganya mendapatkan sebuah kejutan besar Hmm. ketika diangkat sebagai Hmm. Kepala Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara pada tahun 58. Ia sempat berdiam di Hotel De Boer selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama. Hugeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran menempati rumah itu. Rumah dinas itu dipenuhi barang-barang mewah. Hugeng tak bisa menerima hal itu. Ia dan keluarganya bersikeras tetap tinggal di hotel jika barang-barang mewah itu masih ada di sana. Mereka baru akan pindah rumah bila
rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya Hugeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Gitu. Jadi itu bukan rumah kami menurut dia. Dan dia juga punya toko kembang yang dia berpikir bahwa kalau dia punya toko kembang, takutnya menjadi beban buat dirinya dalam menjalankan tugasnya. Gitu. Takut orang yang membeli kembang itu hanya melihat karena jabatan yang diembannya. Gitu ya. Itu kan juga nggak adil juga buat toko kembang yang lain. Gitu ya, Bu ya. Jadi menurut teman-teman di sini, nilai-nilai integritas yang bisa kita ambil dari beliau adalah apa, Bu? Adil, sederhana, Adil, sederhana ya, Bu ya. Kemudian mandiri. Dia ya, tidak mau mandiri. rumahnya dari barang-barang mewah yang bukan haknya ya, Bu ya. Dia punya sendiri atau punya kantor pun sudah cukup gitu ya. Seberapa sih Bu paling gitu kan. Nah, itu sudah cukup gitu. Itu adalah integritas dari Google. Nah, tokoh yang lain itu ada Ki Hajar Dewantara. Jadi lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tak bahagia, Bu. Nah, itu juga cocok nih untuk relate orang-orang zaman sekarang ya, Bu ya. Buat apa kita mau terlihat wah di depan orang lain gitu, tapi ternyata cicilan. Nah, repot juga kan, Bu, gitu kan. Jadi lebih baik tak punya apa-apa tapi senang, hatinya tenang gitu ya. Daripada kita kelihatan wow, tapi pusing di belakang bayar cicilan. Nah, itu itu ya Bu ya. Relate sebenarnya sama sekarang. Gitu. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi, bagi seorang petinggi negara, kenikmatan dunia bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan didapat. Gampang ya Bu ya. Pesta besar usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal lumrah dengan dalil sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diemban. Namun hal itu tak dilakukan bagi Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI, Ki Hajar pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan sekadar lauk pun tak tersedia di meja makan. Nyi Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membuat membeli mie godok di pinggir jalan. Makan malam dengan menu serantang mie godok untuk seluruh keluarga pun jadi. Seperti terpampang di Museum Sumpah Pemuda. Ki Hajar pernah berujar, aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjalananku ya Bu ya, langkah perjuanganku gitu. Jadi cuman mie godok Bu yang dimakan, tidak ada perayaan besar, nggak ada syukuran dan lain sebagainya, nggak ada pesta gitu. Apa yang bisa kita lihat dari sang Ki Hajar Dewantara ini Bu? Sederhana. Sederhana, Bu. Sederhana. Iya, sederhana ya Bu ya. Jadi dia bertanggung jawab kerja keras, perjuangannya ya untuk Indonesia lahir dan batin gitu. Tidak tidak menikmati dunia yang sogok sana, sogok sini gitu. Jadi memang dia murni kerja keras untuk tenaganya itu untuk kemajuan bangsa gitu ya Bu ya. Ini Muhammad Hatta Bu. Gitu ya. Jadi Muhammad Hatta ini setiap perbuatan adalah demi negara yang dicintai, janganlah berkhianat. Sosok Muhammad Hatta dikenal sebagai seorang negarawan besar Indonesia selain menjadi ujung tombak dalam beberapa perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda. Hatta adalah ekonom jempolan dan orang pertama yang menjabat wakil presiden. Karena pengaruhnya yang besar, Harta berkali-kali menangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Namun perjuangannya tak pernah berhenti hingga menjadi sosok yang mendampingi Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tahun 45. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri. Jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip, begitulah kepribadian Muhammad Hatta. Mahar Marjono, mantan rektor UI yang juga seorang dokter, menjadi saksi hal tersebut ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada tahun 70-an. Waktu singgah di Bangkok dalam perjalanan pulang,
ke Jakarta, Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya, Pak Wangsa, jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dugaan. Segera Hatta memerintahkan mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah via Kedubes RI di Bangkok. Aduh ayah, mengapa tidak bilang itu ya Bu? Jadi kembalikan saja uangnya. Jadi eh, kalau kita punya anggaran nih Bu, kita kerja punya anggaran. Anggaran itu pasti kan dibikin nggak mepet ya Bu. Kalau kalau kebutuhannya banyak, biasanya kalau dananya cukup kan dibikin anggaran itu nggak mepet. Jadi dia ada longgar sisa uang. Kalau kalau kita mayoritas sekarang mungkin banyaknya dari kecil-kecil gitu sisa 500 1000 gitu itu kan juga nggak dihitung ya nggak dikembalikan gitu kita ambil sisa. Nah beda kalau Bung Hatta, jadi sosok Bung Hatta ini jujur sederhana dan memang memegang prinsip, jadi apa yang dia dapatkan cukup, lebih dikembalikan gitu ya. Kemudian ada kisah lagi dari Bung Hatta. Demi sebuah rahasia, aduh ayah mengapa tidak bilang terlebih dahulu akan ada pemotongan uang. Iya, uang tabungan kita tidak ada gunanya lagi untuk membeli mesin jahit, sudah tidak bisa lagi, tidak ada harganya. Kalimat penyesalan itu terlontar dari mulut Rahmi Hatta, istri wakil presiden saat itu, Muhammad Hatta ya. Ibu Rahmi pantas kecewa. Demi membeli sebuah mesin jahit, sedikit demi sedikit ia menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diberikan Bung Hatta. Kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara, kita coba menabung lagi, gitu ya. Jadi ini relate dengan video yang saya tampilkan di minggu sebelumnya ya Bu ya. Jadi di situ kebutuhan istrinya pengen ganti HP dan lain sebagainya. Akhirnya dari pekerjaannya dia mengambil uang, korupsi gitu. Nah, Hatta pun tidak seperti ini gitu. Istrinya butuh mesin jahit pada saat itu. Tapi ya kalau butuh ya ditabung, dipotong uang uang bulanannya gitu karena untuk membeli buat mesin jahit gitu ya. Nah, itu adalah apa ya integritas apa yang bisa kita dapatkan dari Muhammad Hatta ini, Bu? Jujur ya, jujur sederhana gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, tanggung Ya jawab. Bu, jujur, Tanggung jawab. sederhana, tanggung jawab, kerja keras juga. Iya, itu. Jadi memang ya itulah sosok-sosok tokoh bangsa kita yang makin ke sini makin pudar, makin hilang. Banyak yang tidak meneladani gitu ya. Sekarang Muhammad Nasir. Jadi jabatan dan kedudukan tak seharusnya mengubah kesahajaan. Jabatan dan kedudukan tidak mengubah kesahajaan. Nasir menyita perhatian ketika menyampaikan mosi integral pada tahun 50. Ia lantas diangkat menjadi Perdana Menteri walaupun hanya sebentar bertugas karena ada penolakan dan perlawanan dari Partai Nasional Indonesia, menyusul kritik terhadap Soekarno atas ketimpangan kesejahteraan antara Jawa dan luar Jawa. Nih, kemeja bertambal, Bu. Bertambal, ditambal kemejanya. Jadi seorang menteri yang juga tokoh ternama dunia internasional mengenakan kemeja bertambal. Jika hal itu diungkapkan pada saat ini, mungkin tak ada orang yang akan percaya. Namun dulu sosok seperti itu nyata, Bu, adanya. Dialah Muhammad Nasir, tokoh besar yang berkali-kali menjadi menteri dan sempat pula menjabat Perdana Menteri. Belakangan, Kahim mengetahui bahwa Nasir hanya memiliki dua style kemeja kerja yang sudah tidak begitu bagus. Nasir tidak malu menjahit kemejanya itu bila sobek. Gitu. Kalau kita mau nggak Bu pakai baju sobek dijahit lagi? Gitu. Saya rasa sudah sedikit sekali orang yang mau ya Bu ya. Kalau di rumah mungkin iya kita pakai daster sobek-sobek itu dijahit karena memang itu kan di rumah gitu ya. Kalau kita sampai keluar gitu berpenampilan baju jahitan bertambal gitu, saya masih melihatnya mayoritas sudah tidak pernah ada yang melihat seperti itu gitu ya Bu ya. Nah itulah gitu. Eh, ini saya jadi ingat apa Bu, cerita sedikit. Saya juga punya anak gitu ya. Anak kebetulan anak saya laki-laki baju sekolahnya tuh baju olahraga tepatnya. Celana olahraganya tuh selalu sobek di lutut dan saya nggak tahu kenapa itu tuh mudah sekali. Mungkin karena bahannya memang ya Bu sobek. Dan itu
kenapa saya tidak membeli baru? Ya udah saya jahit, 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 jahit gitu. Sampai akhirnya padahal dia punya seragam yang lain, tapi masih kegedean dan dia masih nyaman dengan itu, jahitan, ya sudah gitu. Jadi kita di sini juga bukan belajar untuk diri sendiri, tapi kita coba menjadi pelopor di keluarga kita gitu. Anak kita jangan dibelajarkan untuk menabung, tapi juga harus dibelajarkan untuk bagaimana dia bisa menahan keinginannya, gitu ya Bu ya. Jadi percuma kalau diajarkan hanya menabung saja, tapi tidak diajarkan bagaimana cara mengerem atau menahan untuk keinginannya gitu. Jadi sama aja gitu ya Bu ya. Nah itu ya kita fungsinya gitu karena sebenarnya sasaran ibu-ibu di sini tuh banyak Bu. Sasarannya bukan cuman mahasiswa, tapi ibu juga sebagai ibu rumah tangga atau pendidik di keluarga, ibu bekerja sebagai wanita bekerja berkarir di luar yang memang punya klien gitu ya. Dan ini jadi makanya sasarannya banyak gitu. Jadi sekali memberikan perkuliahan kepada satu orang, tapi kena sasarannya bisa ke keluarga dan pasien-pasien dan yang lain sebagainya gitu. Lanjut ke sini lagi Bu ke slide gini, dia mensyukuri apa yang ada Gimana nanti ke sini? gitu ya. Jadi mobil itu bukan milik kita. Lagi pula yang ada masih cukup. Cukupkan dengan yang ada. Jangan cari yang tiada. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat. Demikianlah jawaban Muhammad Nasir atas pernyataan putrinya Liz pada suatu ketika. Hal yang ditanyakan Liz adalah putusan sang ayah menolak pemberian sebuah mobil dari tamunya. Padahal mobil yang akan diberikan sang tamu pada Nasir saat itu memimpin fraksi Masyumi di parlemen adalah buatan Amerika Serikat yang tergolong mewah. Dalam pandangan Liz, mobil itu bisa menggantikan mobil ayahnya yang sudah kusam. Nasir berpandangan lain. Ia pantas menerima pemberian seseorang yang lantas akan menjadi beban dalam menjalankan amanah. Nasir memang lebih suka memenuhi kebutuhan hidup dengan perjuangannya sendiri. Gitu ya, Bu ya. Jadi siapa yang nggak mau dikasih mobil? Mobilnya lebih bagus, mobil mewah lagi ya yang dikasih gitu kan. Gitu. Jadi itulah Nasir ya, Bu, yang kita dapat tarik kesimpulan bahwa nilai integritas yang bisa kita teladani adalah apa, Bu? Dari Nasir ini. Sederhana. Sederhana, betul, sederhana. Kemudian dia berani, tidak malu ya, Bu, memakai baju Betul. robek gitu. Jujur keadaannya apa adanya gitu. Kemudian tanggung jawab, dia tidak mau menerima yang bukan miliknya gitu ya, peduli kerja keras. Saifuddin Zuhri ini menjadi pejabat bukan berarti memanjakan kerabat dan sahabat, Bu. Ingat, menjadi sahabat bukan berarti memanjakan kerabat dan sahabat. Laskar Hizbullah pada zaman revolusi fisik, laskar yang dibentuk pada tahun 1990 pada tahun 44 ini memiliki peran yang cukup besar. Dari laskar ini pula muncul beberapa tokoh nasional. Salah satunya Saifuddin Zuhri. Ia adalah komandan divisi Hizbullah Jawa Tengah dan anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedung. Ia antara lain terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Sebagai Menteri Agama, suatu ketika Muhammad Zainuddin Dahlan, adik iparnya mendatangi kantor Saifuddin, Bu, adiknya. Adik ipar, ia bermaksud meminta Saifuddin memberangkatkannya ke Tanah Suci untuk menunaikan haji. Sebentar, saya cas laptop dulu, Ibu. Jadi adik iparnya ini minta Saifuddin untuk memberangkatkannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan fasilitas Kementerian Agama yang dipimpin Saifuddin. Mendengar hal itu, Saifuddin menolaknya. Sebagai orang yang berjasa dan mengingat kondisi perekonomianmu belum memungkinkan, sudah layak jika Departemen Agama menghajikan. Apalagi kamu pernah berjuang dalam perang kemerdekaan. Tapi ada satu hal yang menyebabkan aku tidak mungkin membantu melalui haji departemen. Karena kamu adikku, coba kamu orang lain. Sudah lama aku hajikan, tutur Saifuddin. Padahal kalau orang lain itu diberangkatkan, Bu, gitu. Karena pengorbanan dan jasanya. Ada jasa. Tapi
karena dia adiknya, jadi dia tidak memberangkatkan. Gitu. Jadi itulah Muhammad Zainuddin. Jabatan bukan berarti memanjakan keluarga dan kerabatnya. Gitu. Yang bisa kita ambil dari sini apa, Bu? Adil ya, Bu ya. Adil, 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 jujur, jujur, iya jujur walaupun itu adiknya, jadi dia tidak bisa jawab. memberangkatkan, gitu ya. Nah ya, mungkin tanggung jawabnya juga sebagai menteri, menteri Iya. agama pada saat itu adalah Zain. Kemudian Safrudin Prawira Negara, malu itu bila mengambil milik orang lain atau mengambil uang negara. Presiden yang terlupakan, begitulah beberapa pihak menyebut sosok Safrudin. Safrudin ini tidak tercantum meski sempat menjabat Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Safrudin sempat menjabat Menteri Keuangan, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Gubernur Bank Indonesia saat terjadi agresi militer dua yang dilancarkan Belanda pada tahun 1948. Safrudin ini dipercaya mengambil alih pemerintah karena Presiden Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta ini ditangkap oleh Belanda. Jadi pada tanggal 13 Juli tahun 49, Safrudin mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kalau jagung 8 kilo, 8.000 Tertusuk sekilo. gunting sang suami, Pak. Dua Jadi pada kilo tahun 15. 50, Tengku Mau Halimah terkejut saat menerima gaji sang suami, istrinya ya Bu. Masalah gaji yang tak seberapa itu harus dipotong setengah. Ia yang sebagai 15.000 itu dua. sebagai akibat dari kebijakan Menteri Keuangan yang tak lain dari suaminya sendiri, Bu. Kebijakan itu menggariskan uang di atas lima rupiah dipotong menjadi dua alias menjadi hanya setengahnya. Setengah bagian dipinjamkan kepada negara yang saat itu tengah kesulitan dana. Kebijakan kontroversial tersebut dikenal sebagai gunting Safrudin. Kok tidak bilang-bilang, protes Tengku Halimah. Safrudin menjawab, kalau bilang-bilang tidak rahasia dong. Gitu. Jadi ada kebijakan pada saat itu karena negara sedang masa sulit, jadi gajinya semua dipotong. Bukan cuma dia aja ya Bu, semua pejabat. Nah, istrinya mungkin maunya ya kena guntingnya sendiri, gak kena tertusuk guntingnya suaminya gitu. Karena kebetulan eh, Safrudin ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ya kena, ya dirasakan ya kebijakan itu buat semuanya gitu. Bukan bukan berlaku buat orang lain. Kita tidak itu enggak ya Bu ya. Jadi berlaku semuanya gitu. Jadi apa Bu yang bisa kita ambil dari nilai integritas seorang Safrudin ini? Adil. Adil, betul Bu. Adil, jujur ya Bu. Berani. Berani menerima kebijakan sendiri. Ya semua semua dipotong ya dia juga harus kena potong. Gitu. Kemudian ada Suprapto, ini demi keadilan, perkara apapun wajib diputuskan secara bijak. Pihak yang bersalah harus dihukum setimpal. Ini kiprah Suprapto dimulai sebagai penjabat yang diperbantukan di Landrat, Pengadilan untuk Bumi Putra, Tulung Agung dan eh, Trenggalek pada tahun 17. Karirnya terus meroket, sempat bertugas di Surabaya, Semarang, Bandung, hingga Cirebon. Suprapto ini akhirnya dipercaya menjabat Jaksa Agung RI pada tahun 1950. 9 tahun lamanya Suprapto ini berada di posisi tersebut. Ini ada kisah Galang Pakistan. Jadi ketika sedang bermain di halaman, Sylvia putrinya, putri Jaksa Suprapto ini didatangi seorang pria bayang. Pria itu memberikan sebuah dus berwarna merah lalu bergegas pergi. Dengan senang hati, Sylvia menerima dus merah itu dan segera membukanya. Matanya terbelalak, hatinya girang bukan kepalang, karena isi dus merah itu ternyata 2 buah gelang emas. Ia pun segera memakainya dengan wajah berseri-seri. Sylvia memamerkan gelang barunya itu kepada sang ayah. Akan tetapi keceriaan Sylvia hanya berlaku sesaat. Pasalnya, sang ayah justru malah marah besar. Saat Mau itu kopi di juga luar sih. Sylvia disuruh mengembalikan gelang pemberian tersebut. Bro, itu kopi Anak itu. perempuan itu Bro. kaget dan menangis. Belakangan, Sylvia mengetahui bahwa pembelian gelang itu adalah orang Pakistan yang sedang terkena kasus.
Pengusaha itu kerap mencoba menemui Pak Prapto, namun selalu gagal karena ditolak mentah-mentah. Sylvia pun sadar orang Pakistan itu memberinya gelang agar kasusnya diringankan oleh Pak Prapto. Di situ Sylvia memahami kemarahan dari sang ayah. Gitu. Jadi apa Bu dari Pak Prapto ini? Pak Prapto, integritasnya, Tanggung jawab, tanggung jawab, Tegas. jujur. tegas, jujur, adil. Kalau salah ya salah ya Bu, tidak meringankan. Gitu. Iya, itu adalah dari eh, Prapto. Kemudian ini Insinyur Soekarno. Biarlah diri merana asalkan negara tetap berjaya, terjaga Bu. Itu presiden kita pertama. Gitu. Tapi ya banyak cerita ya Bu ya. Eh, Siapa tak kenal Insinyur Soekarno, presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan RI. Dia sosok yang luar biasa yang tak hanya dikenal sebagai seorang negarawan, namun juga arsitek jempolan dengan karya-karya monumental. Tak usik fasilitas negara, akhir tragis dan tak mengenakan dialami Soekarno selaku Presiden RI tak lama setelah mosi tak percaya parlemen bentukan Nasution pada tahun 67 dan MPRS menunjuk Soekarno sebagai presiden baru. Bung Karno menerima surat perintah untuk segera meninggalkan istana. Ada rasa sedih yang menjalar di tubuhnya, namun ia harus lera dan mengalah. Meski merasa dikhianati, Bung Karno tak memendam dengki, apalagi sampai terlintas untuk melakukan pembalasan. Bakti kepada negeri tetap dijunjung tinggi-tinggi. Dengan tegas, ia meringatkan anak-anaknya untuk tak membawa apapun yang bukan milik pribadi. Saat akhirnya meninggalkan istana, Bung Karno pun hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana panjang hitam. Dengan menumpang VW Kodok, ia diminta mengantarkan ke rumah Fatmawati di bilangan Sriwijaya Kemayoran. Gitu ya, Bu ya. Jadi dia tidak memendam dengki gitu. Ada rasa sedih walaupun dia sedih tapi dia harus rela dan mengalah gitu ya. Jadi eh, dikhianati, Bung Karno merasa dikhianati. Itu tapi walaupun dia merasa sedih, dia tetap menjunjung eh, tinggi. Dia juga cuman meninggalkan istana ya cuma pakai VW Kodok dan kaos oblong putih, celana panjang hitam. Gitu ya. Kemudian ini ada Widodo Budi Darmo, tak ada imunitas di dalam hukum siapapun dia. Karena gemilang, Widodo langsung menjabat kepercayaan besar. Hanya 1 tahun bertugas di Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara sejak lulus dari PTIK pada tahun 55. Ia diangkat menjadi kepala bagian organisasi kantor polisi Karesidenan Purwakarta. Perlahan namun pasti karirnya terus meroket pada tahun 67. Ia diangkat menjadi Panglima Komando Daerah Kepolisian 2 Sumatera Utara 3 tahun kemudian. Jabatan Kadapol 8 Metro Jaya, dari sana dia menapaki puncak menjabat sebagai Kapolri tahun 74 sampai 78. Usai bertugas di lembaga kepolisian, Widodo sempat pula menjadi Duta Besar RI untuk Kanada, Komisaris Perum Percetakan Uang Negara RI atau Peruri, Wakil Ketua Kuartil Nasional Gerakan Pramuka, dan Komisaris dari Bank BRI. Itu profilnya. Kisah beliau adalah menghukum anak kandungnya sendiri. Seorang pemimpin harus tegas kepada siapapun, tak peduli anak, istri, kerabat, maupun sahabat. Bila melanggar hukum, haruslah diproses. Prinsip itu dipegang oleh teguh oleh Widodo Budi Darmo pada tahun 73 menyeret anaknya ke pengadilan. Gitu. Jadi tidak melindungi anaknya. Tetap anaknya bersalah ya diadili sendiri begitu ya Bu, walaupun yang mengadili itu ayahnya. Jangan mentang-mentang keluargaku. Jadi ketika dilantik sebagai Kapolri, menggantikan Muhammad Hasan di 24 Juni tahun 74, langkah awal Widodo Budi Darmo adalah mengatakan perang terhadap kejahatan narkotika yang kala itu memang marak. Lewat Operasi Gurita, 239 pengedar narkoba dibekuk. Sebuah tempat penggalangan morfin di Riau pun berhasil dibongkar. Gitu. Jadi kalaupun anaknya yang terkena kasus ya tetap disamakan gitu. Jadi integritasnya ya jujur, adil, berani ya Bu ya, tanggung jawab. Itu adalah sosok dari beliau. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk
yang digunakan modul ini untuk menuliskan referensinya ya Bu ya. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau dibahas Bu? Gitu. Terkait dengan pertemuan eh, perkuliahan kita di hari ini.